Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu guru di mana saja berada. Berikut akan saya sampaikan sosialisasi transaksi langsung anggaran keuangan dan belanja negara tahun 2023. Terutamanya ini Bapak Ibu sekalian kaitannya dengan hak yang akan diterima oleh para ASN. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan info-info terbaru dari channel ini. Terkait dengan sosialisasi transaksi langsung anggaran keuangan negara, berikut saya sampaikan videonya Bapak Ibu sekalian. Jadi di dalam PMK ini, di dalam PMK 210 tahun 2022 ini ada beberapa substansi yang menjadi saya kira menjadi suatu highlight apa saja sih yang berubah gitu ya dibandingkan dengan pengaturan yang lama yang diatur di dalam PMK 190 tahun 2012. Substansi yang pertama yang menjadi semangat di dalam penyusunan PMK ini adalah upaya untuk melakukan simplifikasi pelaksanaan anggaran, Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan perkembangan saat ini gitu ya, kebutuhan-kebutuhan untuk suatu proses bisnis yang lebih mudah gitu ya, khususnya di dalam pelaksanaan anggaran, namun juga tetap bisa akuntabel gitu ya, yang didukung oleh regulasi ya. Sehingga regulasi-regulasi yang sebelumnya dipandang sudah tidak relevan, apalagi regulasi yang sudah berusia lebih dari 5 tahun, yang dipandang ada beberapa hal yang bisa diupdate gitu ya untuk menjadi lebih simplifikasi. Nah, semangat itulah yang berusaha diwujudkan pada saat penyusunan PMK 210 ini, sehingga eh, bisa dicapai suatu proses bisnis yang lebih simpel, yang bisa lebih memudahkan namun tetap bisa menjaga akuntabilitas dari pelaksanaan anggaran itu sendiri. Semangat yang lain yaitu modernisasi proses pembayaran Bapak Ibu. Jadi pada saat ini perkembangan teknologi informasi sangat pesat ya, sebagaimana kita tahu teknologi gadget gitu ya, perkembangan akses internet yang semakin cepat gitu ya dan semakin menyebar ke seluruh wilayah Indonesia, ini tentunya juga eh, punya dampak gitu ya di dalam proses pembayaran atas beban APBN. Tentu kita seharusnya bisa memanfaatkan perkembangan-perkembangan teknologi tersebut sehingga eh, terwujud suatu proses pembayaran yang lebih modern gitu ya. Semangat itulah yang juga menjadi bagian di dalam penyusunan PMK 210 ini, yaitu upaya untuk dukungan gitu ya dalam bentuk regulasi yang bisa memodernisasi proses pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. Hal lain Bapak Ibu yang menjadi semangat perubahan yang ada di dalam PMK ini yaitu penyempurnaan pengaturan-pengaturan yang terkait dengan pejabat perbendaharaan. Jadi struktur yang ada di pejabat perbendaharaan baik yang ada di kementerian lembaga selaku pengguna anggaran maupun yang ada di Kementerian Keuangan, di dalam PMK 210-nya ada beberapa substansi perubahan gitu ya, antara lain terkait penyesuaian dengan regulasi-regulasi lain yang terkait maupun kebutuhan-kebutuhan saat ini yang diperlukan gitu ya dalam bentuk perubahan regulasi. Nah, hal inilah antara lain yang merupakan bagian dari substansi perubahan yang ada di dalam PMK. Kemudian hal-hal lainnya Bapak Ibu yang menjadi semangat perubahan di dalam PMK 210 ini yaitu antara lain uh, ruang lingkup atau substansi yang di dalam PMK ini sebenarnya masih sama gitu ya. Prinsip-prinsip dasar di dalam proses pembayaran merupakan turunan dari apa yang diatur di dalam PP 45 tahun 2013 ya. Sehingga proses bisnis mendasar yang selama ini sudah berjalan di kementerian lembaga sebenarnya masih sama gitu ya. Dengan pengaturan yang di dalam PMK 210 ini. Ada KPA beserta tugas, fungsi, dan wewenangnya, kemudian ada PPSPM, PPK, bendahara pengeluaran, kemudian pengajuan SPP, SPM, sampai dengan penerbitan SP2D dan pencairan dana. Prinsip dasar dalam proses bisnis tersebut masih sama karena merupakan amanat dari PP 45 tahun 2013. Hanya di sini ada beberapa perubahan-perubahan di dalamnya,
Antara lain substansi pengaturan yang diatur di dalam PMK ini yang sifatnya lebih umum gitu ya, lebih fleksibel, tidak tidak terlalu kaku sehingga dapat lebih mengakomodir jika ada keperluan perkembangan atau perubahan-perubahan ke depan gitu ya. Sehingga substansi pengaturan sifatnya lebih umum. Sementara jika ada substansi pengaturan yang sifatnya lebih spesifik, maka diatur di dalam PMK sektoral yang secara spesifik mengatur fungsi-fungsi atau proses bisnis tertentu di dalam proses pembayaran. Nah, yang diatur di dalam PMK 210 ini adalah tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN yang umum gitu ya. Yang umum sepanjang tidak diatur di dalam PMK sektoral, maka ketentuan secara umum yang berlaku di dalam PMK 210 ini. Hal lain yang juga menjadi semangat dalam PMK ini yaitu substansi pengaturan yang lebih ringkas gitu ya. Baik secara redaksi maupun komposisinya yang lebih singkat gitu ya, hanya 32 halaman, 9 bab tanpa lampiran. Dan jika ada kebutuhan pengaturan-pengaturan yang lebih spesifik, lebih teknis, maka nanti diamanatkan di dalam PMK ini akan diatur oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira 4 hal ini yang menjadi semangat perubahan di dalam PMK 210 tahun 2022 ini. Nah, terkait dengan simplifikasi pelaksanaan anggaran secara lebih teknisnya bisa saya sampaikan di sini. Ada beberapa simplifikasi proses pembayaran. Pertama, pembayaran LS gitu ya, pembayaran secara langsung ke penerima. Lebih ditegaskan di dalam PMK ini bahwa secara prinsip prioritas pembayaran itu menggunakan mekanisme LS gitu, langsung ke penerima hak pembayaran. Siapa saja yang bisa menerima pembayaran secara LS itu, kemudian ada hal lain gitu ya, jika dalam hal tidak dapat dilakukan LS secara langsung bisa menggunakan LS melalui bendahara atau melalui LS ke bank pos maupun lembaga keuangan bukan bank. Itu yang terkait dengan LS. Kemudian ada beberapa simplifikasi terkait dengan pembayaran dengan menggunakan mekanisme UP, antara lain mengenai besaran UP yang bisa dikelola oleh Satker, kemudian berapa maksimal pembayaran yang dapat dilakukan ke satu penerima, kemudian simplifikasi dalam hal kebutuhan UP untuk kegiatan-kegiatan tertentu juga diatur di dalam PMK 210 ini. Simplifikasi yang lain yaitu terkait dengan dokumen yang digunakan di dalam proses pembayaran, dokumen-dokumen yang tadinya dirasa terlalu kaku gitu ya, terlalu banyak, ada simplifikasi di sini yang dimana lebih ditekankan yaitu substansinya gitu ya, substansi dari kebutuhan dokumen itu apa gitu, bukan dari sisi formatnya gitu ya, atau layout dari dokumen itu. Simplifikasi yang ketiga yaitu ya dari sisi regulasi seperti yang saya sampaikan. PMK 210 ini pengaturannya lebih ringkas, umum, tidak rigid sehingga dapat mengakomodir jika diperlukan perkembangan ke depan bisa diatur di dalam perdirjen atau pengaturan yang lebih teknis sehingga tidak terkekang gitu ya, terkunci karena PMK-nya itu sendiri sehingga menjadi tidak fleksibel. Nah, 3 hal ini antara lain poin simplifikasi terkait dengan pelaksanaan anggaran yang diatur di dalam PMK ini. Kemudian terkait dengan modernisasi proses pembayaran di PMK ini mengakomodir adanya penggunaan dokumen elektronik, kemudian tanda tangan elektronik tersertifikasi pada saat pengesahan SPP, SPM yang di Satker, sehingga penyampaiannya itu juga dilakukan secara sistem. Juga ada pengujian secara elektronik. Ini antara lain poin yang merupakan modernisasi proses pembayaran menggunakan atau mengoptimalkan teknologi informasi saat ini maupun sistem aplikasi yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan saat ini maupun yang ada di KL saat ini, sehingga proses pembayaran atas beban APBN ini bisa menjadi lebih modern gitu ya. Namun di sisi lain kita juga tetap menjaga aspek-aspek akuntabilitasnya, Bapak Ibu.
Kemudian penyempurnaan yang terkait dengan pengaturan pejabat perbendaharaan, antara lain dukungan gitu ya, mendukung JAVUM pengelola APBN yang saat ini dibina oleh Kementerian Keuangan untuk diangkat menjadi pejabat perbendaharaan. Penyempurnaan lain antara lain ada nomenklatur baru yaitu pengelola basis data kepegawaian dalam hal pengelolaan pembayaran belanja pegawai sudah dapat dilakukan secara interkoneksi sistem. Dan terakhir Bapak Ibu, yaitu yang mengenai hal-hal lainnya yang menjadi semangat di dalam penyusunan PMK ini. Pertama, dari sisi skop atau ruang lingkup yang diatur di dalam PMK ini tidak ada pembatasan. Dalam artian, tata cara pembayaran secara umum ini diatur di dalam PMK 210 ini. Dalam hal ada PMK-PMK sektoral yang mengatur lebih spesifik. Antara lain misalnya pembayaran belanja perjalanan dinas dalam hal belanja barang atau pembayaran belanja pegawai, tukin, lembur, dan sebagainya, itu diatur di dalam PMK-PMK sektoral yang mengatur secara lebih spesifiknya. Nah, dalam hal tidak ada ketentuan di dalam PMK sektoral yang mengatur berbeda, maka berlaku ketentuan yang di dalam PMK 210 tahun 2022 ini yang mengatur secara umum mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. Hal lainnya Bapak Ibu ya, komposisi di dalam PMK ini secara substansi maupun secara redaksi juga lebih ringkas, umum sehingga bisa lebih fleksibel, dan pengaturan lebih lanjut jika dibutuhkan nanti akan diatur oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. Amanat yang secara spesifik nanti diatur oleh Dirjen Perbendaharaan antara lain penahapan implementasi tanda tangan elektronik tersertifikasi. Jadi pada saat ini setelah berlakunya PMK 210 ini Bapak Ibu, sepanjang belum ada penetapan tahapan penerapan tanda tangan elektronik tersertifikasi di Satker atau di KL Bapak Ibu, maka mekanisme penandatanganan, pengujian tanda tangan yang ada di Satker artinya masih mengikuti yang existing pada saat ini berjalan. Kebetulan pada saat ini kan masih berlaku SE 94 gitu ya, yang mengatur mengenai penyampaian dokumen SPP SPM ke KPPN karena situasi pandemi gitu ya, dan belum dicabut sampai sekarang. Artinya ya masih mengacu ke situ gitu ya. Dalam hal KL Bapak Ibu belum ikut penetapan tahapan tanda tangan elektronik tersertifikasi itu tadi. Namun dalam hal nantinya Satker atau kementerian lembaga Bapak Ibu itu sudah masuk di dalam tahapan penerapan tanda tangan elektronik tersertifikasi, artinya SPP-nya ditandatangan secara elektronik, SPM secara elektronik, penyampaian ke KPPN secara elektronik, artinya ketentuan-ketentuan yang ada di dalam PMK 210 ini bisa berlaku secara penuh gitu. Namun dalam hal belum, maka ketentuan yang terkait dengan penandatanganan itu tadi masih kembali ke ketentuan existing ya, yang diatur di dalam PMK 190 atau dalam saat ini, situasi pandemi saat ini, yaitu di dalam SE 94 Bapak Ibu. Namun ketentuan-ketentuan yang lainnya antara lain terkait dengan KPA, PPK, PPSPM sudah bisa berlaku. Ini yang poin-poin perubahan yang ada di dalam PMK 210 ini Bapak Ibu. Ini yang ada di screen sekarang yaitu sistematika PMK ya. Ada 9 bab, 32 halaman. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di slide-slide selanjutnya saya akan memaparkan secara lebih detail gitu ya, substansi-substansi apa saja yang ada di dalam PMK 210 ini. Secara lebih detail, namun mungkin tidak semua yang ada di PMK-nya ada gitu ya, tapi sebagian besar. Untuk lebih detailnya lagi, silakan nanti Bapak Ibu mencermati apa yang ada di PMK-nya ya. Saya di sini ingin menyampaikan beberapa highlight dalam bentuk PPT gitu yang lebih detail apa saja substansi yang ada di dalam PMK 210 ini. Pertama di sisi pengguna anggaran ya Bapak Ibu, di Kementerian Lembaga, ada di Bapak Ibu gitu ya, di Satker. Diatur di dalam pasal 2 sampai 5 di dalam PMK 210 ini.
tugas dan wewenang dari pengguna anggaran ya, menteri atau pimpinan lembaga yang dilimpahkan ke KPA, yaitu menyusun DIPA, merinci bagian anggaran yang dikelola oleh masing-masing DIPA, kemudian menetapkan kepala satker atau pejabat lain sebagai KPA yang sifatnya itu adalah ex officio gitu ya, oleh kepala satker untuk menjabat sebagai KPA. Namun dalam hal-hal tertentu, PA atau menteri dapat menunjuk pejabat lain selain kepala satker sebagai KPA, yaitu untuk satker yang dipimpin oleh pejabat yang bersifat komisioner. Kemudian satker yang dipimpin oleh pejabat eselon 1 atau setingkat eselon 1. Kemudian satker yang dibentuk berdasarkan penugasan khusus. Kalau sebelumnya disebut sebagai satker sementara, sekarang disebut satker yang dibentuk berdasarkan penugasan khusus. Kemudian satker yang pimpinannya mempunyai tugas fungsional, atau satker yang satker lembaga negara. Untuk 5 jenis satker ini, PA dapat menunjuk pejabat lain selain kepala kantornya atau kepala satkernya sebagai KPA. Kemudian substansi lain yang diatur di dalam pasal 2 sampai 5 ini yaitu satuan kerja Bapak Ibu. PMK 210 mengatur satuan kerja itu apa gitu dan kriterianya seperti apa. Ada standarisasi untuk satuan kerja, yaitu satuan kerja itu dia harus diberikan penugasan dan tanggung jawab untuk mengelola kegiatan dan alokasi kegiatan, kemudian memiliki unit-unit yang lengkap sebagai suatu entitas. Ada fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan akuntansi. Kemudian merupakan bagian dari struktur organisasi KL dan melaksanakan tusi KL tersebut. Kemudian karakteristik tugas atau kegiatan yang ditangani bersifat kompleks, spesifik, dan berbeda dari kantor induknya. Dan terakhir lokasi satker yang bersangkutan berada pada provinsi, kabupaten, kota yang berbeda dengan kantor induknya. Dan untuk satker dengan penugasan khusus, dia ada kriteria-kriteria lain yang harus dipenuhi gitu ya, selain dari yang poin 2 ini. Itu mengenai satker ya Bapak Ibu, ini antara lain untuk mendorong adanya simplifikasi satker gitu ya, sehingga satker itu saatnya dia memenuhi kriteria-kriteria ini. Kemudian DIPA gitu ya, sebenarnya DIPA masih sama seperti yang selama ini kita kenal gitu ya, yang kita tahu berlaku sebagai pelaksanaan anggaran, berlaku untuk 1 tahun anggaran, merupakan batas pengeluaran tertinggi dan tidak dapat dilampaui, kemudian tidak dapat melakukan tagihan apabila dana tidak cukup tersedia di DIPA, kecuali untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat. Di sisi bendahara umum negara, kalau tadi di sisi pengguna anggaran ya, nah di sisi bendahara umum negara, tadi saya sampaikan ada sedikit perubahan gitu ya. Tadinya hanya dikenal kuasa bun ya, PPN, kemudian di sini ada kuasa bun pusat, ada kuasa bun daerah ya. Kuasa bun pusat gitu ya, tanggung jawabnya itu sampai dengan pencairan dana, sampai dengan ke rekening penerima hak pembayaran. Di daerah, di kepala KPPN itu tanggung jawabnya memastikan kesesuaian penerima pembayaran berdasarkan SPM yang disampaikan dari Satker dan ketepatan waktu penerbitan SP2D-nya. Kemudian yang kedua yang Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan yaitu beberapa perubahan-perubahan terkait dengan pejabat perbendaharaan, pertama KPA. Tugas dan wewenang KPA, sebagaimana juga kita pahami di pengaturan lama, yaitu menyusun DIPA, menetapkan PPK dan PPSPM, menetapkan panitia atau pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran, dan seterusnya ya. Pada prinsipnya, KPA dia adalah manajernya Satker, gitu ya, manajernya Satker dalam rangka pelaksanaan anggaran. Tanggung jawabnya, tanggung jawab formil atas pelaksanaan tugas sebagai KPA dan tanggung jawab material atas penggunaan anggaran dan keluaran yang dihasilkan atas beban anggaran. Hal yang baru di sini Bapak Ibu yaitu pengaturan mengenai pelaksana tugas KPA atau PLT KPA. Jadi di situasi tertentu ketika jabatan KPA, pejabat KPA ini berhalangan, maka dapat diangkat pelaksana tugas KPA. Selanjutnya kita lihat di proses bisnis selanjutnya yaitu
komitmen. Komitmen ini, Bapak Ibu, sebagaimana kita pahami, dia harus merupakan lanjutan gitu ya. Setelah ada DIPA, maka Satker membuat komitmen gitu ya, berdasarkan pagu yang ada di DIPA. Di komitmen ini merupakan dasar timbulnya hak tagih. Dan komitmen, anggaran yang sudah terikat dengan komitmen tidak dapat digunakan untuk kebutuhan lain. Ini norma umum gitu ya, yang juga berlaku selama ini. Kemudian komitmen terdiri dari dua, dapat berupa kontrak atau penetapan keputusan. Kontrak itu sendiri, sebagaimana amanat Perpres pengadaan barang dan jasa, terdiri dari 5, bukti pembelian atau pembayaran, kwitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian, kemudian surat bukti pesanan. Kemudian komitmen yang berbentuk penetapan keputusan, yaitu dapat berupa surat keputusan, surat perintah, surat tugas, surat keterangan, dan atau surat perjalanan dinas, atau lain-lain. Prinsipnya adalah keputusan yang ditetapkan oleh pejabat berwenang. Antara lain pejabat pembina kepegawaian, KPA, PTK, atau pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan. Nah, kemudian komitmen ini yang berbentuk kontrak gitu ya, yang tadi ada 5. Kalau di pengaturan lama itu tidak ada yang terkait dengan surat bukti pesanan, kemudian menyesuaikan dengan Perpres pengadaan barang dan jasa, ada satu jenis baru kontrak, yaitu surat bukti pesanan. Di dalam PMK 210 ini, Bapak Ibu, tidak diatur secara format gitu ya, bagaimana sih bentuknya bukti pembelian atau kwitansi atau SPK. Namun yang diatur adalah substansi minimalnya gitu ya. Karena sifatnya komitmen gitu ya, maka PPK untuk kwitansi dia harus ada tanda tangan PPK atau penyedia. Kemudian harus ada item-item apa di dalam bentuk kwitansi itu misalnya. Nah, hal-hal ini yang diatur di dalam PMK 210 gitu ya. Ada item-item data gitu ya yang harus ada di dalam masing-masing bentuk kontrak itu. Sedangkan batasan besaran masing-masing bentuk kontrak, misalnya bukti pembelian itu bisa untuk pembayaran sampai berapa sih gitu, atau kwitansi itu pembayaran berapa sampai berapa, mengacu kepada ketentuan yang diatur di dalam Perpres pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya, kontrak, komitmen berupa kontrak untuk pengadaan barang dan jasa didaftarkan ke KPPN ya untuk mendapatkan nomor register kontrak. Nah, teknis pendaftaran kontrak di dalam PMK 210 ini mengacu kepada PMK sektoral gitu ya, yang mengatur mengenai sistem perbendaharaan anggaran negara gitu ya. Bagaimana melakukan pendaftaran kontrak, kontrak seperti apa yang harus didaftarkan, berapa lama, item-item apa saja yang harus di input datanya mengacu pada ketentuan di dalam PMK tersebut. Di sini yang diatur adalah bahwa kontraknya itu yang harus didaftarkan itu harus didaftarkan paling lambat 5 hari kerja setelah kontrak atau adendum kontraknya ditandatangan. Dari komitmen, tadi ya Bapak Ibu ada DIPA, kemudian Satker membuat komitmen gitu ya atas dasar DIPA tersebut, kemudian ada prestasi pekerjaan, kemudian masuklah gitu ya ke tahapan selanjutnya ketika akan mengajukan tagihan. Hal baru di dalam proses pengajuan tagihan ini Bapak Ibu adalah dalam hal telah ada interkoneksi sistem antara pihak yang mengajukan tagihan dengan sistemnya Kementerian Keuangan, maka dapat disampaikan secara sistem atau secara elektronik dalam proses pengajuan tagihan ini. Ini substansi ini diatur di dalam pasal 31 ya Bapak Ibu. Namun dalam hal belum ada gitu ya interkoneksi sistem itu tadi, artinya ketika proses pengujian PPK tidak dapat memastikan, maka proses pengajuan tagihan ini disampaikan secara manual. Apa saja yang harus disampaikan pada saat mengajukan tagihan? Tagihan ini artinya dari penerima hak pembayaran atau pihak lain gitu ya, kepada PPK. Apa yang harus disampaikan? Di dalam PMK ini diatur bahwa harus ada
bukti yang menunjukkan bahwa memang telah ada prestasi pekerjaan atau bukti pengeluaran realnya. Bentuknya misalnya dalam bentuk ada berita acara penyelesaian pekerjaan, berita acara serah terima, berita acara pembayaran, berita acara kemajuan pekerjaan sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa. Kemudian ada daftar perhitungan, di situ berapa nilai yang diminta gitu ya. Kemudian penyelesaian kewajiban perpajakan atau kewajiban lain kepada negara dan persyaratan-persyaratan lainnya. Ini disampaikan ke PPK paling lambat 5 hari kerja setelah timbul hak tagih. Artinya ketika pekerjaan sudah selesai, sudah ada prestasi pekerjaan, bukti-bukti prestasinya sudah ada, maka harus segera disampaikan tagihan ke PPK maksimal 5 hari kerja. Nah, persyaratan lainnya yang tadi dimaksud ya pada saat menyampaikan tagihan, ini mengacu ke peraturan-peraturan atau PMK sektoral yang mengatur secara lebih spesifik mengenai jenis tagihan tersebut. Misalnya, terkait dengan pembayaran belanja lembur misalnya, atau terkait dengan pembayaran belanja perjalanan dinas, atau terkait dengan pembayaran belanja bantuan sosial misalnya, dan belanja-belanja yang lain, atau belanja dalam hal barang atau jasa belum diterima. Ini mengacu kepada PMK-PMK sektoral yang mengatur secara spesifik atas belanja-belanja tersebut, syarat apa saja yang harus disampaikan. Nah, kemudian Bapak Ibu, dari proses pengajuan tagihan ini, kemudian akan sampai ke PPK, kemudian akan menentukan mekanisme apa yang akan digunakan untuk membayar, mekanisme pembayaran. Sebagaimana yang kita pahami bersama, ada 2 mekanisme yang bisa dipilih itu ya. Pada prinsipnya, mekanisme pembayaran atas beban APBN adalah menggunakan mekanisme LS, yaitu langsung ke penerima hak pembayaran. Ini bisa digunakan untuk pembayaran kepada aparatur negara, antara lain ASN atau non-ASN, kemudian ke penyedia dan atau pihak lain, masyarakat, lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah, organisasi internasional, dan atau badan usaha. Kemudian dalam hal tidak bisa langsung ke penerima, maka bisa melalui bendahara pengeluaran, LS bendahara untuk honorarium, perjadin, dan belanja pegawai kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan atau pejabat lainnya setelah mendapat persetujuan dari kuasa BUN. Atau melalui bank pos, lembaga keuangan bukan bank, untuk belanja bansos atau belanja bantor sesuai ketentuan perundang-undangan. Kemudian pengesahan atas dokumen tersebut menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Hal-hal lain secara prinsip masih sama, namun ada pengujian secara elektronik gitu ya, memanfaatkan teknologi informasi saat ini. Namun prinsip pengujiannya juga sama gitu ya, tanggung jawab material dari PPK sama, kemudian pengujian yang dilakukan bendahara atas SPBY yang disampaikan dari PPK juga sama gitu ya. Sebagaimana yang diatur di dalam PP 45 tahun 2013. Selanjutnya, Bapak Ibu, pengujian SPP dan penyampaian SPM ya. Ini proses yang ada yang dilakukan oleh BPSPM. Hal yang baru di sini juga sama ya, yaitu SPM LS, UP, TUP, GUP, GUP nihil, PTEP, PTUP, pengesahannya menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang dikelola oleh Kementerian Keuangan dan disampaikan secara sistem ke KPPN. Jadi di dalam pengujian SPM ini, Bapak Ibu, secara prinsip pengujian masih sama, namun dapat dilakukan secara elektronik ya, dalam hal tadi sudah disampaikan penyampaian tagihannya secara elektronik atau dilakukan manual atas dokumennya. Namun dalam hal pengesahan SPM-nya ini dilakukan secara elektronik dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi menggunakan sistem aplikasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan, dalam hal ini Sakti, sehingga format yang dihasilkan pun akan sama, tidak ada variasi karena sistem aplikasi yang digunakan hanya itu yang bisa digunakan, kemudian disampaikan ke KPPN secara sistem.
Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yaitu proses yang ada di KPPN ya. Atas SPM yang disampaikan dari Satker kemudian dilakukan pengujian secara elektronik di KPPN dan penerbitan SP2D ya, sampai dengan kemudian pencairan sampai dengan diterima di rekening yang bersangkutan. Di proses ini prinsip pengujian juga sama, hanya di sini menggunakan sistem elektronik gitu ya dalam proses pengujian ini. Bapak Ibu yang saya hormati itu proses bisnis gitu ya, yang diatur di dalam K10. Jadi ada beberapa perubahan-perubahan ya, namun juga ada yang masih sama secara prinsip gitu ya, sebagaimana yang Bapak Ibu lakukan gitu ya di proses pembayaran selama ini. Di ketentuan peralihan di dalam PMK 210 ini diatur pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, tata cara penandatanganan, pengujian tanda tangan, dan penyampaian SPP SPM sebagaimana yang diatur dalam PMK 190 tahun 2012 masih tetap berlaku sepanjang belum dapat dilakukan penerapan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Kemudian hal lain yang diatur di dalam amanat pasal 54 sampai dengan 56 dalam rangka mempersiapkan sistem aplikasi dan tanda tangan elektronik tersertifikasi, Menteri Keuangan CQ Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat menetapkan tahapan-tahapan implementasi pembayaran dengan sistem aplikasi dan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Dalam hal terjadi sistem atau tanda tangan elektronik tersertifikasinya tidak berfungsi atau belum tersedia, maka tata cara pembayaran atas beban APBN diatur oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dan ketentuan dilanjut mengenai pelaksanaan pembayaran atas beban APBN diatur oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. Hal-hal ini diatur di dalam bagian akhir PMK 210 ini, Bapak Ibu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah dari sisi Satker, apakah sudah masuk ke dalam tahapan penerapan tanda tangan elektronik tersertifikasi ini. Jadi Bapak Ibu, pada saat ini Direktur Jenderal Perbendaharaan sedang melakukan tahapan-tahapan KL mana saja yang sudah siap secara infrastruktur maupun secara hal-hal lainnya untuk dilakukan penerapan tanda tangan elektronik tersertifikasi sebagaimana amanat PMK 210 ini. Namun dalam hal KL-nya belum masuk di dalam tahapan tersebut, artinya masih kembali lagi ke dalam ketentuan terkait dengan penandatanganan, pengujian tanda tangan dan penyampaian SPP SPM tadi sebagaimana yang diatur di dalam PMK existing, yaitu PMK 190 tahun 2012. Namun perlu diketahui juga bahwa pada saat ini mengingat masih situasi pandemi COVID, ada ketentuan yang mengatur ya mengenai penyampaian SPP SPM ke KPPN, yaitu di SE 94 yang pada saat ini masih belum dicabut, artinya masih mengacu ke sana mengingat masih situasi pandemi ya. Dan hal-hal lain ya, ini ya Direktur Jenderal Perbendaharaan diamanatkan untuk mengatur lebih lanjut gitu ya terkait dengan tata cara pembayaran APBN ini jika dirasa ada perlu diatur ketentuan-ketentuan yang lebih teknis. Pasal 58 di ketentuan penutup berbunyi bahwa PMK 210 tahun 2022 ini mencabut PMK 190 tahun 2012 junto PMK 178 tahun 2018. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ini yang bisa saya paparkan ya terkait dengan PMK 20 tahun 2022. Sudah mencakup ya, saya rasa sudah mencakup sebagian besar substansi yang ada di dalam PMK 210, namun saya tetap menyarankan tetap membaca PMK-nya sehingga dapat memahami semua gitu ya substansi yang ada di sana. Mungkin ada yang tidak termasuk di dalam PPT ini, bisa lebih detailnya tercantum di dalam PMK-nya yang saat ini sudah bisa diakses gitu ya sejak dari minggu lalu ada di JDIH Kementerian Keuangan.